Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang stretching dan mereview tentang olahraga peta. Nah, apa itu stretching? Menggeliat atau stretching adalah gerakan yang dilakukan untuk merenggangkan otot atau tendon sehingga otot yang terasa kaku menjadi fleksibel kembali. Dan rentang gerak atau range of motion menjadi lebih besar. Hasilnya adalah otot yang terasa kaku menjadi nyaman dan lebih mudah untuk dipakai bergerak kembali. Stretching atau perenggangan penting sebagai bagian dari olahraga. Adapun beberapa fungsi melakukan perenggangan, yaitu yang pertama, meningkatkan aliran darah atau mencegah pengerasan pembuluh darah. Yang kedua, meningkatkan produksi cairan sinovial yang berfungsi melumasi sendi atau penting untuk mencegah radang sendi. Yang ketiga, mempertahankan postur dan keseimbangan tubuh. Perlahan. Yang pertama, tundukkan kepalamu, lalu putarlah ke arah kanan dan kiri. Yang kedua, jangan lakukan dengan terlalu cepat karena akan membuat lehermu terkilir. Dan yang ketiga, lakukan dengan perlahan untuk memberikan efek rileks pada otot-otot lehermu. Berikut ini adalah beberapa gerakan peregangan atau stretching yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, peregangan otot siku. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, angkat kedua tanganmu ke atas. Kedua, sentuhlah bahu kiri dengan tangan kananmu secara perlahan melewati bagian atas dan belakang kepala. Yang ketiga, raihlah siku kananmu dengan tangan kiri. Yang keempat, tarik secara perlahan siku kananmu ke arah kiri bawah dan tahan selama 10 detik. Dan yang terakhir, ulangi tahap yang sama untuk siku kirimu. 5. Berusaha menyentuh langit untuk perenggangan otot lengan. Yang pertama, satukan kedua tanganmu dan kunci dengan erat. Kedua, angkat kedua tangan yang sudah disatukan tersebut dan berusahalah sekuat mungkin untuk menyentuh langit dengan kedua telapak tanganmu menghadap ke atas. Ketiga, tahanlah pose ini sekitar 5 detik. Kamu bisa mengulangi pose ini sebanyak 2 kali untuk merasakan otot yang lebih rileks. Pengertian pentak. Pentak adalah permainan bola besi yang dilakukan dengan tujuan melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang biasa disebut kokonat. Bola atau jack dan kaki harus menginjak pada lingkaran yang kecil. Sejarah petang tradisional. Pada peradaban Yunani kuno, sekitar abad ke-6, permainan melempar koin, batu datar dan bola batu telah dipermainkan yang disebut speristis. Pada peradaban bangsa Romawi kuno, melakukan modifikasi permainan dengan menambah target yang harus didekati. Pada abad pertengahan, Erasmus memiliki permainan yang disebut globrum, namun sebagian lainnya lebih familiar dengan nama boule. Sejarah petang modern. Petang pada masa sekarang ditemukan pada tahun 1907, tepatnya di kota La Ciotat, dekat dengan kota Marseille. Pada tahun 1910, Ernest bersaudara dan Joseph Petiot yang memiliki sebuah kafe di kota La Ciotat mengadakan kompetisi petang dengan aturan yang baru. Dengan kemajuan peraturan secara simpel dan aturan yang universal berkembang dengan cepat. Pada tahun 1958, Federasi Internasional Petang, Federation Internationale de Petang et Jeu atau FIPJP di kota Marseille
Kemudian pada tahun 1959 diselenggarakan kejuaraan dunia petang pertama. Pada abad 14, Charles IV dan Charles V dari Prancis juga melarang seluruh olahraga bagi rakyat jelata. Yang boleh berolahraga hanya kalangan bangsawan saja. Larangan ini baru saja dicabut pada abad ke-17. Di Prancis sekitar abad 14, Charles IV dan Charles V juga mengeluarkan kebijakan mengenai pelarangan berolahraga terhadap rakyat jelata dengan hanya memperbolehkan kalangan bangsawan saja. Namun pada abad ke-17, larangan tersebut dicabut. Kemudian pada abad 19, di negara Prancis olahraga ini disebut dengan permainan bola. Sedangkan di negara Inggris permainan ini disebut dengan law bowling, dan di Prancis Selatan permainan bola telah diubah menjadi jeu provençal atau bola ionis yang mirip dengan petang. Terdapat dua teknik dasar dalam petak, yaitu 1. Throwing for pointing, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk mendekati sasaran. Yang kedua, throwing for shooter, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk menembak. Peraturan petang. 1. Dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. 2. Dimainkan dengan toss. 3. Melempar sedekat mungkin ke bokeh. 4. Regu yang baulnya paling jauh dari bokeh akan diberi kesempatan untuk main tersebut. 5. Skor maksimal 13. Perlengkapan petang. 1. Bowl. Yang pertama berbentuk bulat terbuat dari logam dan terdapat rongga. 2. Berat 650 sampai 800 gram. 3. Diameter 70,5 sampai 80 mm. Yang kedua, jack atau bola kayu. Yang pertama berbentuk bulat terbuat dari kayu. 2. Diameter 25 sampai 35 mm. Yang ketiga, pengukur jarak berupa tape measure, teleskopimisur, kaliper, dan tapet gold. 4. Kain, berguna sebagai pembersih bola selama pertandingan. 5. Tas, berguna untuk tempat bola dan peralatan petang lainnya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Hasan Channel. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya melakukan teknik dasar pointing dalam olahraga petang. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana posisi awalan kita saat melempar, posisi pegangan bola kita, posisi ayunan kita, dan juga nanti follow through dari lemparan yang kita buat. Selain itu juga nanti akan dijelaskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita melakukan lemparan pointing. Nah, sebelum kita lanjut ke video tersebut, ada baiknya diklik dulu tombol subscribe di sebelah sini dan juga di like video ini untuk membangun video ini atau channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman semua, di sini kita akan memperagakan bagaimana caranya memegang bola dalam permainan olahraga petang. Nah, di sini kita sudah bersama Agung Prasetyo, atlet dari Spartan United. Dia akan mencoba memperagakan bagaimana caranya memegang bola petang. Oke, teman-teman semua, di sini kita lihat bagaimana caranya memegang bola dalam permainan olahraga petang. Pertama-tama telapak tangan kita buka. Setelah itu bola berada di tengah-tengah dari telapak tangan kita. Kemudian jari-jari kita memegang bola tersebut atau kita lipat, kita gulung. Nah, posisi bola berada di 3 jari tengah kita, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Oke, posisi jempol dan kelingking sebagai penyeimbang ditutup. Nah, seperti ini. Seperti ini adalah cara kita memegang bola petang. Selanjutnya bola atau telapak tangan kita balik menghadap ke tanah. Oke, kita balik seperti ini. Setelah itu posisi pergelangan tangan kita atau telapak tangan kita menekuk. Nah, seperti ini.
Kita lihat dari depan, ya, dari samping. Nah, seperti ini. Jadi posisi bola tidak kencang kita genggam, kita eratkan, tidak, dan tidak terlalu lemas juga, sehingga nyaman. Posisi bola adalah nyaman berada di genggaman telapak tangan kita. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana posisi awal kita sebelum melempar bola. Oke, kita lihat pemain masuk ke dalam lingkaran yang sudah disediakan. Kemudian, karena kita akan melakukan pointing, maka posisi kita ada baiknya itu jongkok, bukan berdiri. Kenapa demikian? Karena dengan posisi jongkok, jarak tempuh atau jarak antara kita dengan target atau boka lebih dekat. Jadi kita lebih mempermudah kita untuk mendekatkan bosi kita ke boka. Oke, kita lihat posisi jongkoknya seperti ini. Kita lihat. Nah, dari samping seperti ini. Dari belakang seperti ini kita lihat. Kita lihat posisi kaki kita, telapak kaki kita jinjit atau tidak seluruh dari telapak kaki kita menempel ke tanah. Kita lihat jinjit, posisi kita lihat seperti ini. Kemudian posisi dari depan seperti ini kita lihat. Nah, setelah posisi siap seperti ini, posisi tangan kita atau telapak tangan kita sudah siap untuk melempar bola. Kita balik seperti tadi, teknik awalan tadi. Nah, ini adalah posisi kita siap untuk melempar bola. Bisa seperti ini atau bisa tangan kita ada di samping bahu kita atau samping badan kita. Nah, ada seperti ini juga bisa. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita melempar. Nah, sekarang posisi kita sudah akan melempar bola. Nah, kita lihat, ini kita lihat sudut pandang dari samping. Ayo kita mulai. Kita lihat tadi ada ayunan di situ, ada bukaan, lengan kita lurus, tidak ada yang ditekuk. Oke, kita akan mengulang lagi dari posisi depan. Oke, selanjutnya kita lihat posisi dari depan. Lihat ya, kita mulai. Lihat posisi bukaan telapak tangan kita, posisi lengan kita, posisi badan kita, posisi kaki kita semua lurus ke arah target. Kita lihat di sini posisi telapak tangan kita lurus. Dari samping kita lihat lengan kita juga lurus, tidak ditekuk. Oke, itu dari depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang follow through atau gerakan lanjutan dari lemparan kita. Follow through berguna untuk meminimalisir kemungkinan cedera yang akan timbul dari gerakan-gerakan yang kita lakukan. Nah, kita lihat. Oke. Nah, kita lihat bentuk lengan kita setelah melempar adalah berada di depan wajah kita. Kurang lebih kalau di atas 110 derajat. Nah, kita lihatlah di sini bisa dilihat tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu ke bawah. Oke, pas seperti ini. Oke, coba kita ulang lagi lempar. Nah, seperti itu. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan mempraktekkan melempar 3 bosi secara bergantian. Ini yang pertama kita lihat. Kemudian yang kedua. Dan yang terakhir.
Oke teman-teman, kita lihat di sini ketiga bola yang dilempar sangat dekat dengan Boca. Kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain saat melakukan teknik dasar pointing. Kita lihat atau kita mulai dari posisi jongkok. Jadi kita lihat kedua kaki pemain menempel ke tanah. Kita lihat seperti ini. Selanjutnya salah satu kaki pemain dan menempel ke tanah dan satu lainnya gigit. Kita lihat, nah seperti ini. Kita lihat dari samping, dari belakang, nah seperti ini. Oke, dan posisi pemain atau posisi badan pemain menghadap ke samping, tidak menuju ke Boca atau target. Kita lihat dari depan seperti ini. Nah, kita lihat posisinya badan pemain tidak menghadap ke depan. Ini merupakan contoh-contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain petang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi saat kita mengayun lengan kita. Kita lihat, diayun lengannya, namun posisi lengan tidak lurus. Ya, kita lihat seperti ini. Kita lihat, ini adalah kesalahan yang dilakukan pemain saat mengayun. Dan juga posisi bukaan atau telapak tangan kita. Kita lihat posisi banyak sering terjadi kesalahan-kesalahan saat mengayun telapak tangan kita tidak menghadap ke depan, namun lengan tetap lurus. Menghadap ke samping telapak tangan. Ya, seperti ini. Samping kanan dan juga bisa sering terjadi menghadap ke samping kiri. Nah, seperti ini. Tadi sudah dijelaskan, yang benar adalah lurus ke depan. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi atau yang sering dilakukan oleh pemain pemula dalam olahraga petang. Oke teman-teman semua, demikian tutorial yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe, karena nanti apabila sudah mencapai 200 subscribe, akan ada giveaway menarik dari saya untuk teman-teman semua. Demikian video yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.